Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong segera adanya hak angket DPR untuk menyelidiki pemilu 2024 yang banyak ditemukan kejanggalan. Ganjar berharap pemilu tetap mengutamakan kejujuran dan keadilan. Hari setelah pencoblosan kita ada evaluasi DYN waktu itu, seluruh pimpinan partai ada dan saya memang menyampaikan usulan apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya. Maka kemudian, kalau begitu mesti ada model pengawasan. Pengawasan ada dua, dari civil society yang bisa tanya pada penyelenggara pemilu atau kemudian menggunakan jalur parlemen. Karena seorang partai, seorang PDI Perjuangan, dan saya pernah menjadi pimpinan komisi, ya, maka saya sampaikan. Yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. 3 partai Koalisi Perubahan menggelar pertemuan, salah satunya membahas hak angket. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Selamat malam. Kevin, seperti apa hasil dari pertemuan ketiga partai koalisi? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa, memang benar sekali sekitar 2 jam ini 3 pimpinan partai politik dari Koalisi Perubahan pengusung Partai 01 Anies Muhaimin baru saja dilakukan, di mana tadi kami memantau bahwa memang jalannya proses rapat internal pun juga dilaksanakan maksud kami secara tertutup, dan memang tadi pada saat dilakukan atau digelar konferensi pers dinyatakan bahwa memang ini merupakan rapat pertama kali pasca pencoblosan lalu, dan memang ini merupakan salah satu agenda yang rutin dilakukan dari partai koalisi. Dan memang benar sekali seperti yang Anda sampaikan, Davi, bahwa pada saat ini dari partai koalisi perubahan dari Anies Muhaimin akan mendukung dari rencana calon presiden 03 Ganjar Pranowo yang akan melakukan atau mengusulkan adanya hak angket DPR. Tadi pun dari pihak Sekjen Partai Nasdem juga menyatakan bahwa ini merupakan salah satu langkah konkret dan juga langkah yang baik untuk bisa mengusut tuntas bila mana terjadi kecurangan pada pemilu 2024. Kemudian juga tadi dari Sekjen PKB menyatakan bahwa ini merupakan salah satu langkah. Di sisi lain, telah dilakukannya proses rekapitulasi secara manual yang saat ini juga masih dilakukan, dan juga ini mengantisipasi adanya informasi-informasi yang beredar di publik terkait dengan kecurangan dari si rekap itu sendiri. Kemudian juga dari Sekjen PKS tadi juga menyampaikan ini merupakan salah satu langkah yang menarik karena ini merupakan hal yang bisa dilakukan dari Partai Koalisi Perubahan yang nantinya akan bersama-sama menunggu inisiatornya, yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dinyatakan tadi akan mengawal secara ketat, terutama pada saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah melakukan adanya hak angket DPR. Tadi pun juga dari pihak Sekjen PKS menyatakan bahwa nantinya akan terus mengawal dan jangan sampai hal ini dicederai begitu, karena kalau dilihat bila dari Koalisi Perubahan melakukan langkah-langkah ke Mahkamah Konstitusi, ini cukup adanya keraguan dari pihak Koalisi Perubahan, maka akan dilakukan dengan adanya hak angket DPR. Untuk itu, Davi dan pemirsa, untuk mendengarkan secara lebih lengkap bagaimana tadi konferensi pers, terutama yang disampaikan langsung dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hashmi yang disampaikan di gedung Nasdem Tower, Jakarta berikut ini. Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita
Anies dan Muhaimin yang mengatakan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk sampai lupa ngomongnya, mengajukan angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Ya Davi, memang hak angket ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh DPR untuk melihat bagaimana bila ada proses kecurangan pemilu 2024. Namun kalau dilihat dari persyaratannya tadi disampaikan juga dari Sekjen PKS bahwa minimal ada 2 fraksi dan ditandatangani oleh 25 orang. Dan juga tentu ini masih menjadi perhatian apakah nanti secara umum ini fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa menyetujui adanya hak angket DPR ini. Namun pun ada juga respon dari beberapa pihak yang cukup meragukan adanya hak angket DPR ini, mengingat kalau dilihat dari masa pemerintahan dari DPR dan juga pemerintah yang akan berakhir pada bulan Oktober mendatang, dan juga adanya lobby-lobby politik yang disampaikan atau dilakukan oleh para petinggi parpol pada saat ini. Tentunya Davi, sampai dengan saat ini kami juga terus menunggu bagaimana nanti proses dari hak angket yang akan dilakukan terutama dari paslon 03 Ganjar Pranowo. Davi. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Terima kasih Kevin, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Adi Praetno dan Bang Saleh Daulay yang saat ini masih terhubung. Tadi dikatakan bahwa Partai Koalisi Perubahan sebenarnya setuju dengan usulan hak angket, namun mengawal dan menunggu. Nah, pertanyaannya Mas Adi, kenapa mereka menunggu PDI Perjuangan maju lebih dulu? Kenapa mereka tidak bersama-sama PDI Perjuangan bahkan maju lebih dulu, Mas Adi? Ya, saya kira memang ada kalkulasi politik yang sedang diperhitungkan betul, karena apapun judulnya, kubu nomor 1 dan nomor 3 ini kan beda kepentingan politik ya, meski pada isu tertentu mereka sepakat soal indikasi adanya kecurangan-kecurangan sepanjang pemilu di 2024. Jadi oleh karena itu mereka ini semacam wait and see. Karena yang mengusulkan soal adanya hak angket ini kan sebenarnya Ganjar Pranowo yang tentu saja itu diharapkan akan diikuti oleh 2 partai pengusungnya, yaitu PDIP dan P3. Yang kedua, dari segi kalkulasi politik lain, ya PDIP adalah partai politik dengan jumlah anggota dewan terbanyak, yang saya kira kalau ini dilakukan secara masif, dilakukan secara agresif, tentu akan mendapatkan respon yang saya kira positif dari kubu nomor 1 khususnya, karena ini kan chemistry-nya, tautan politik kepentingannya sudah saling padu satu sama yang lain. Oleh karena itu politik saling menunggu inilah yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh publik. Apakah hak angket ini akan menjadi satu realitas politik ataupun tidak? Karena saya kira ini kan soal implikasi politiknya saja kalau hak angket ini betul dilaksanakan. Ini akan menjadi satu proses politik yang saya kira akan menghabiskan begitu banyak energi politik ya, karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang cukup serius terkait dengan kecurangan pemilu, terkait dengan indikasi-indikasi bagaimana pemilu di 2024 ini berjalan tidak adil. Tapi di luar itu sebenarnya Davi, saya termasuk orang yang juga berharap kalau memang kubu nomor 1 itu menengarai, meyakini ada potensi dan dugaan kecurangan di 2024, mestinya mereka nggak perlu nunggu PDIP. Ya. Gabungan 3 partai ini kan sebenarnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan gabungan PDIP dan P3. Mestinya dalam kompresi pers tadi yang disampaikan oleh petinggi-petinggi PKB, petinggi PKS dan Nasdem, muncul satu statement di mana mereka ya mungkin dalam waktu dekat akan mewujudkan secara nyata bahwa ide soal hak angket ini tak harus nunggu PDIP sebagai partai politik yang pemilu 2019 yang lalu itu menang ya dalam pileg. Artinya ada keraguan-raguan di sana Mas Adi ya? Ya wait and see juga, artinya kubu nomor 1 ini sedang cari partner juga. Jangan-jangan hak angket kalau mereka aja yang ngegas tapi tidak mendapatkan dukungan PDIP dan P3 ya rasa-rasanya mereka juga tidak terlampau confident. Jadi oleh karena itu bagi saya ketimbang saling nunggu, ketimbang saling intip kira-kira gerakan politik ke depan seperti apa soal angket, paslon nomor 1 saya kira gitu, elit-elit partainya dalam hitungan hari ke depan harus memutuskan dan mengusulkan kepada DPR soal hak angket yang akan mereka
lakukan ya sebagai upaya untuk menemukan jalan keadilan ya terkait dengan kecurangan-kecurangan itu. Tapi di atas segala-galanya bagi saya, Davi, ini akan menjadi suatu hal yang menarik dan bahkan ini menjadi sesuatu yang baru dalam tradisi politik kita, di mana soal penelusuran terkait dengan dugaan kecurangan tidak lagi melalui Bawaslu, tidak lagi melalui Mahkamah Konstitusi yang menurut mereka memang tak bisa diandalkan. Oke, saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, Anda gentar nggak nih melihat tadi partai politik Koalisi Perubahan melakukan pertemuan, kemudian menggelar konferensi pers bahwa konkret setuju dan akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan? Ya tentu tidak gentar dong, kan karena sebelum pencoblosan kemarin juga udah sering pertemuan begitu kok, itu biasa saja. Dan itu kan silaturahim politik begitu itu memang harus dilakukan terus. Jadi bukan hanya setelah pencoblosan, tapi sebelumnya juga sudah. Dan bahkan setelah selesai misalnya kita menyelesaikan perhitungan suara ini, ya tentu tetap harus merajut lagi kebersamaan kita dengan semua partai-partai yang ada. Itu bagian pertama. Kemudian kedua, saya tetap menyarankan supaya penyelesaian sengketa pemilu ini dilakukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi saja. Mengapa? Pertama, ini lebih cepat jalur ini karena nanti kepastiannya akan tetap bisa diperoleh. Karena ada tahapan pemilu yang memang sudah diatur oleh PKPU. Jadi tidak boleh lewat batas itu. Jadi sengketanya ada waktunya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tetap mengambil jalur hak angket, saya kira itu adalah hak politik yang dimiliki oleh partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tentu kita akan hormati. Tetapi perlu dicatat bahwa kita ini sebetulnya kalau kita lihat yang akan dituntut ini sebetulnya siapa? Yang mau digugat ini siapa? Kalau yang mau digugat itu adalah pemerintah, itu secara ontologis itu ada problem di mana pemerintah itu kan sebetulnya terdiri daripada partai-partai politik yang ada ini, kecuali sekarang ini adalah PKS. Jadi hanya PKS yang bukan bagian daripada koalisi pemerintah. Nah, kalau misalnya nanti arahnya itu adalah kepada pemerintah, makanya kan agak aneh di mana ada anggota parlemen yang bagian daripada anggota kabinet terus menuntut penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan juga katakanlah program-program pemerintah yang bernilai. Kalau yang disasar KPU dan Bawaslu? Nah, jadi begini, makanya gini, kalaupun misalnya yang disasar itu adalah betul-betul KPU, Bawaslu dan seterusnya, sebetulnya ada juga jalur lain yang bisa dilakukan. Pertama, RDPU ya, rapat dengar pendapat umum, dipanggil semua itu. Bawaslu, KPU yang bisa langsung dipanggil ke DPR dan itu lebih cepat. Ya, atau mungkin kalau mau dinaikkan lagi hak interpelasi misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nanti hanya untuk KPU, Bawaslu dan DKPP, saya kira sebagai lembaga independen itu tetap mungkin ya kita persilakan ya dilakukan. Tetapi ingat, jika misalnya yang disasar itu adalah katakan tadi itu dianggap ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, yang katanya, konon katanya loh ini katanya, sekali lagi katanya dilakukan oleh pemerintah. Nah ini jadi problem karena kalau misalnya dilakukan oleh pemerintah, menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang itu kan juga diikuti oleh semua partai-partai politik itu, berarti kan semuanya ikut melakukan kecurangan, kan kurang lebih begitu. Jadi pemaknaan itu yang mesti harus diluruskan dulu. Nah kalau misalnya ingin menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi, berarti yang dilakukan itu adalah antar partai politik, kemudian antar paslon, itu yang akan kelihatan, bukan antar partai-partai politik, fraksi-fraksi dengan pemerintah. Itu berbeda sekali. Kalau misalnya antar paslon, itu jelas kan yang bertarung itu adalah memang para peserta pemilunya, itu diadili Mahkamah Konstitusi. Atau antar partai politik, di mana caleg-caleg misalnya ada sengketa, baik sengketa internal di partai, ingat ya, ada sengketa internal di partai juga ada. Jadi kemudian ada sengketa dengan partai-partai lain. Nah ini kalau itu yang dilakukan ya tentu jalur yang paling cepat itu adalah Mahkamah Konstitusi. Baik. Ini menarik. Nah saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan sebelum tadi pernyataan politik dari Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Entah dipanggil atau meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dari bacaan Anda, apakah ini ada kaitannya dengan konferensi pers mereka malam hari ini terkait hak angket? Mas Adi, audionya boleh, mohon maaf.
Ya mungkin ada kaitannya ya, tapi yang tahu persis soal pertemuan itu tentu Surya Paloh dan Pak Jokowi ya. Karena memang kita semua tidak bisa menjangkau itu dari luar. Tapi satu hal yang pasti, pernyataan Pak Habibur Rahman yang saya kira hari ini itu keluar, sepertinya ingin mengkonfirmasi bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ada kaitannya dengan upaya-upaya hak angket ini. Karena Pak Habib mengatakan bahwa sangat mungkin dari partai politik kubu 1 dan kubu 3 ini juga sedang menyatakan siap berkoalisi dengan kubunya Prabowo dan Gibran. Ini kan menjadi tanda-tanda bahwa persoalan hak angket ini jangan-jangan memang apa yang sering disampaikan oleh kubunya Bang Saleh Daulay hanya sebatas omon-omon, akan masuk angin di tengah jalan, tidak akan menjadi suatu hal yang konkret. Karena pada saat yang bersamaan partai-partai pendukung di kubu nomor 1 khususnya sudah mulai ada yang membangun jembatan pengertian dengan kubu nomor 2. Jadi pernyataan Pak Jokowi soal siap menjadi jembatan ke semua kalangan ini bisa ditafsirkan bahwa sangat mungkin Nasdem ini sedang membangun komunikasi politik dengan Prabowo dan Gibran yang disinyalir per hari ini paling kuat di Kikuan ya soal hasil Pilpres di 2024. Oleh karena itu bagi saya sih sebenarnya kalau masih maju mundur saling intip soal siapa yang akan memulai hak angket ini menegaskan bahwa keinginan dan iman untuk membentuk hak angket di DPR ini belum sepenuhnya 100% dilakukan. Oleh karena itu publik seperti saya, rakyat seperti saya berharap betul Mas Davi bahwa hak angket ini bisa diwujudkan di DPR sehingga kita tahu secara proses legal, secara konstitusional apa sebenarnya indikasi-indikasi yang mengarah kepada kecurangan itu. Karena tentu saya berharap bahwa Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah mereka yang dipilih secara jujur, adil, tanpa ada kecurangan-kecurangan apapun. Salah satunya tentu melalui hak angket. Tapi itu tadi, hak angket ini di DPR prosesnya politik, jalan yang harus dilalui cukup berliku dan mendaki. Butuh perjuangan yang cukup serius. Baik Mas Adi, atau jangan-jangan hak angket ini hanya bagian atau skenario dari bargaining position ke depannya, daya jual. Ya kalau kita menggunakan teori konspirasi juga masuk logika itu. Jangan-jangan memang ada bahasa bergen dengan pemenang pemilu nantinya di 2024. Jadi oleh karena itu kalau mau jujur sih sebenarnya ini sedang dihitung betul untung ruginya soal hak angket. Jangan sampai bikin hak angket kemudian kalah dan tidak terbukti ada kecurangan. Sementara mereka ini yang kalah dalam pemilu juga berharap bisa diajak dalam koalisinya Bang Saleh. Ini kan repot barang Pak. Terlampau keras dan agresif menyerang, tapi pada saat yang bersamaan suatu waktu diajak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ini yang sepertinya sedang membuat kenapa kubu 1, kubu nomor 3 ini kan between rock and hard place. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Bang Saleh, tadi Anda udah ketawa-tawa nih. Jangan-jangan Anda juga mengira bahwa hak angket, terus tadi Anda mendorong RDPU saja bisa dilakukan. Nanti kan hasilnya akan menguap begitu saja di ruang komisi. Jadi begini, politik ini tidak bisa dibaca hitam putih, Mas. Dalam konteks ini termasuk dalam penyusunan hak angket ini. Karena apa? Karena politik, yang namanya politik, proses politik itu memang itu seluas samudra, malah mungkin nggak bisa terjangkau juga dalam alam pikir kita seperti apa. Jadi karena itulah maka saya tadi agak senyum sedikit. Mengapa? Memang bisa jadi usulan hak angket seperti ini mungkin digaungkan lagi, ternyata ujung-ujungnya adalah untuk tadi yang disebut bisa jadi adalah bagian dari bagian politik. Jadi nanti akan dijual ini misalnya gimana supaya kita bersatu lagi. Sebetulnya ini juga bagian yang sah saja dalam politik, itu sah. Itu boleh gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu. Tapi tentu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau nanti ini bergulir pada hak angket, ini bagian satu hal yang saya kira adalah proses politik di mana yang mestinya diselesaikan melalui jalur hukum malah dibawa ke jalur politik. Dan ingat, jika ini nanti bergulir di ranah politik, kalaupun nanti penyelidikannya berlangsung dan sudah selesai, ada kesimpulan misalnya yang bisa diambil, ada dua hal. Pertama, apakah proses penghitungan suara sekarang berlangsung secara manual itu akan tetap berlangsung jika ini dilakukan, atau yang kedua nanti, jika pun misalnya sudah ada kesimpulan, apakah nanti ini berhenti sampai di situ atau jangan-jangan setelah ada kesimpulannya ini masih berlanjut juga terus. Jadi nggak selesai di sini. Jadi proses politiknya, walaupun sudah ada hak angket kesimpulannya seperti apa, tapi kedepannya antar partai politik, antara politik dengan partai-partai dengan pemerintah itu bisa jadi tidak sinkron. Dan itu tentu belum tentu menguntungkan kita semua. Saya mengingatkan sekali lagi, kita kembalikan ke jalur juridis ya, dari jalur hukum. Sampai
sambil kita wait and see ya bagaimana prosesnya nanti, karena dibawa ke ranah politik pasti jalurnya ini berliku seperti kata Mas Adi tadi. Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami. Bang Saleh Daulay juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.